menyebutnya passion versus vocation. Bagaimana kita mengubah pekerjaan kita menjadi panggilan kita. Seperti itu. Ini adalah tujuan yang akan kita capai bersama melalui sesi pada malam ini. Ada 3 hal, tadi sudah disebutkan juga oleh Maria ya. Yang pertama, kita diingatkan mengenai perbedaan vocation atau vokasi atau panggilan dan karir atau pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa panggilan bukan hanya bekerja sesuai dengan bagian yang telah kita persiapkan saja. Ini mungkin maksudnya di mana tempatnya passion gitu ya di dalam panggilan kita, seperti itu ya. Yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan kembali panggilan Allah di tengah-tengah tekanan dunia yang ada. Ini 3 tujuan yang coba kita akan bahas bersama pada malam hari ini. Saya mau tanya dulu, mungkin nanti bisa dijawab langsung di kolom chat ya. Apakah Anda bahagia dengan pekerjaan Anda saat ini? Silakan langsung dijawab aja gitu ya. Pertanyaannya gampang ya. Apakah Anda bahagia? Sudah dijawab? Sebentar ya. Yang jawab cuma 4 orang. Bahagia. Berarti yang lain kurang bahagia. Bisa begitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tambah lagi. Bahagia. Oke, good. Ada yang jawab 1 kurang ya. Oke. Silakan ada lagi yang belum jawab? Supaya saya pengen tahu gitu ya, statistiknya seperti apa gitu ya. Pertanyaannya simpel aja. Apakah Anda merasa bahagia dengan pekerjaan Anda sekarang? Soal definisinya apa nanti kita bahas. Oke, bahagia. Oke. Jadi mayoritas bahagia ya. Cuma ada 1 yang menjawab kurang karena pekerjaannya bukan passionnya seperti itu ya. Oke, saya akan balik lagi ke bahan saya. Bentar ya. Oke. Jadi rata-rata bilang kita bahagia. Sebenarnya kalau teman-teman bilang kita bahagia, sesi kita udah selesai nih. Udah nggak usah repot-repot gitu ya. Ini memperingan tugas saya jadi. Oke, kita akan lanjut. Dan jawaban teman-teman ini ternyata berbeda dengan hasil riset. Ini adalah riset yang dilakukan oleh Gallup gitu ya. Gallup adalah suatu lembaga riset internasional ya, yang melakukan riset mengenai employee engagement namanya. Apa itu employee engagement? Didefinisikan oleh Gallup adalah yang disebut dengan engaged employees adalah orang-orang yang antusias dengan pekerjaannya dan punya komitmen terhadap pekerjaan maupun tempat pekerjaannya. Jadi dengan kata lain orang-orang yang puas gitu ya. Ini tingkat kepuasan karyawan gitu ya terhadap pekerjaannya maupun tempat pekerjaannya. Dan riset ini sudah dilakukan oleh Gallup sejak tahun 2000 dan hasilnya cukup memprihatinkan. Karena apa? Kurang dari 1/3 karyawan-karyawan di Amerika Serikat itu merasa puas. Jadi sedikit sekali yang puas sebenarnya, hanya kurang dari 1/3. Dan kalau di dunia itu hanya 13%. Ini data statistik yang ada gitu ya. Jadi teman-teman tadi luar biasa nih kalau bilang udah pada bahagia nih kan. Bertentangan dengan hasil statistik di dunia gitu ya.
Karena kebanyakan karyawan tidak bahagia ternyata dengan pekerjaannya. Itu hasil riset, kita lanjut ya. Kita lagi bicara passion nih. Apa sih yang dimaksud dengan passion? Kita mau menyamakan definisi dulu gitu ya, supaya kita bicara hal yang sama. Ini diambil dari kamus Merriam-Webster. Yang disebut dengan passion atau gairah adalah perasaan antusiasme atau kegembiraan yang kuat akan sesuatu atau tentang melakukan sesuatu. Jadi ada suatu gairah, gitu ya, kegembiraan yang kuat akan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kita setuju ya dengan definisi ini ya. Nah ini ciri-cirinya gitu ya. Hal-hal yang paling kamu nikmati dan paling bisa mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan saat mengerjakannya. Hal-hal yang membuat kamu antusias sehingga menyedot perhatian dan pikiran kamu dengan cara yang positif. Terus, things that thrill and fuel you. Hal-hal yang saat mengerjakannya waktu kayaknya nggak berasa gitu ya. Kita begitu terserap dan tenggelam di dalamnya. Hal-hal yang kamu tidak perlu disuruh untuk melakukannya, ingin kamu kerjakan selama hidup dan tidak pernah terpikir untuk meninggalkan. Hal-hal yang kamu rindukan dan sangat terasa ada yang hilang saat tidak bisa mengerjakannya. Ya kurang lebih itu ya yang disebut passion gitu ya. Kalau kita lihat definisi ini. Nah, satu hal lagi dikatakan, passion adalah sesuatu yang bertahan, bukanlah sekedar hot trend atau sesuatu yang dilakukan hangat-hangat ayam. Ada masanya sesuatu digilai banyak orang dan mendapatkan antusiasme yang besar, untuk kemudian dilupakan. Kita juga kadang-kala melakukan sesuatu karena sedang suka, tapi tak lama kemudian bosan atau frustrasi bila sulit dilakukan lalu ditinggalkan. Jadi passion itu bukan sekedar hot trend gitu ya, atau sesuatu yang digilai sesaat gitu ya, tetapi sesuatu yang bertahan. Itu adalah definisi dari pemahaman mengenai passion gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu kita nanti ketika kita melakukan dalam konteks firman Tuhan. Ini pertanyaan kedua saya. Menurut Anda, passion itu sesuatu yang positif atau negatif dari kacamata iman Kristen? Silakan dijawab. Di chat room lagi. Menurut Anda, passion itu sesuatu yang positif atau negatif dari kacamata iman Kristen? Silakan dijawab. Positif, 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 positif. Oke. Jadi sesuatu yang positif ya, tidak bertentangan dengan iman Kristen kita gitu ya. Ini pandangan teman-teman seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ya. Sebelum kita mengkaitkan passion dengan panggilan atau vocation, saya mau mengajak teman-teman melihat kembali lagi kepada visi kita gitu ya, sebagai anak Tuhan gitu ya. Ada visi yang besar atau visi komunal, itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini yang disebut dengan visi pemuritan gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan dan menjadikan semua bangsa juga murid Tuhan. Apa yang disebut dengan amanat agung. Kita juga pasti tahu Markus 30:31, bagaimana kita melaksanakannya dengan cara mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Ini sebenarnya adalah intisari dari 10 hukum Taurat ya. Jadi visi yang kita sebagai anak Tuhan, kita ingin terjadinya proses pemuritan gitu ya. Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dengan cara mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita. Ini visi yang diberikan kepada kita oleh firman Tuhan. Dari aspek individual, kita juga diminta, dikatakan di Roma 8 ayat 29, saya nggak baca detail ya, karena waktu kita terbatas. Kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sehingga ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi serupa dengan Kristus itu harus berwujud gitu ya, berwujud di dalam perbuatan baik yang bisa dilihat orang dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu adalah visi kita sebagai anak Tuhan, teman-teman. Di mana nanti kita akan menempatkan passion kita di sini gitu ya. Tapi saya akan masuk lagi ke dalam visi yang lebih spesifik. Ini adalah visi umum
panggilan buat kita semua sebagai anak Tuhan atau sebagai murid Kristus, tetapi kita juga punya visi atas panggilan kita. Ini yang disebut dengan vision of vocation. Bagaimana visi atas panggilan kita. Saya akan membagikan sedikit, ini adalah materi yang saya dapat ya, waktu saya mengikuti Lausanne Global Workplace Forum tahun 2019 yang lalu, yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan gitu ya, mengenai visi atas panggilan kita. Ini dalam bahasa Inggris ya. Meneguhkan panggilan kita di dalam dunia kerja. Ini dibawakan oleh Andy Mills. Dia adalah seorang pengusaha juga di bidang keuangan gitu ya. Itu perusahaannya Archegos Capital Management di Amerika Serikat. Dia mengatakan seperti ini mengenai visi atas panggilan atau panggilan kita di dalam dunia kerja. Pekerjaan kita adalah yang pertama adalah suatu panggilan spiritual. Yang kedua, pekerjaan kita adalah suatu alat yang penting untuk mengasihi sesama kita. Yang ketiga, pekerjaan kita adalah kontributor utama atas pemenuhan diri kita atau kepuasan diri kita. Gitu ya. Yang keempat, pekerjaan kita adalah demonstrasi daripada relevansi Injil. Bagaimana kita bisa mengatakan Injil kita adalah Injil yang kita percaya adalah Injil yang relevan, itu demonstrasi melalui pekerjaan kita. Dan yang terakhir, atau kelima, pekerjaan kita adalah suatu panggilan yang mulia. Ini yang akan menjadi dasar kita nanti melihat passion kita ada di mana. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan spiritual calling? Bahwa pekerjaan kita adalah panggilan spiritual. Yang pertama, beliau mengingatkan, dari Kejadian sampai Wahyu, ingat, manusia dipanggil di Kejadian 2, ayat 15, untuk mengusahakan taman. Kalau masih ingat ceritanya ya, Tuhan menempatkan Adam di situ, menciptakan Adam, terus Tuhan memberi mandat untuk mengusahakan taman itu, untuk cultivate, itu bahasa Inggrisnya ya. Itu tugas kita gitu ya. Sampai apa yang disebut dengan to city, sampai nanti Yerusalem baru di Wahyu 21. Jadi pekerjaan kita adalah mandat budaya yang diberikan Tuhan kepada kita, mulai dari penciptaan sampai nanti akhir zaman. Dan di Kejadian 2 ayat 5, yang tadi saya sebutkan tadi, kita dipanggil untuk menjadi co-creator. Kita dipanggil untuk menjadi bersama-sama, menciptakan bersama-sama dengan Allah. Betapa tingginya, betapa mulianya status yang Tuhan berikan buat kita. Itu sebabnya pekerjaan adalah bagian yang hakiki dari hidup kita. Selanjutnya, mengenai karunia. Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta. Itu sebabnya kombinasi antara kebutuhan yang ada, bagaimana kita mengimplementasikan karunia kita, ditambah dengan gairah passion kita, itulah calling. Seperti itu. Makanya, passion itu ada di dalam sini gitu loh, teman-teman. Dan yang terakhir dari spiritual calling, tidak ada yang namanya warga negara kelas 2. Maksudnya apa? Kita tidak mengenal perbedaan antara sacred dengan sekuler, antara yang sakral dengan yang sekuler. Semuanya sama-sama sakralnya gitu, termasuk pekerjaan kita di dunia profesi. Tidak ada warga negara kelas 2. Tidak ada kasta di dalam pekerjaan kita, tidak ada hierarki dalam pekerjaan kita. Semuanya adalah panggilan rohani di mata Tuhan. Bukan hanya yang panggil sebagai hamba Tuhan penuh waktu, kita pun punya panggilan yang sama mulianya di dunia kerja. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, pekerjaan adalah suatu alat di mana kita bisa mengasihi sesama kita. Melalui apa? Karena melalui pekerjaanlah kita bisa menciptakan yang namanya produk dan jasa. Kita bisa memberkati orang-orang. Meningkatkan kesejahteraan manusia, umat manusia. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang produktif. Seperti itu ya. Yang ketiga, pekerjaan kita juga adalah melakukan suatu kepuasan atau pemenuhan pribadi kita. Nah, ini adalah satu kondisi pekerjaan saat ini. Mungkin ada orang-orang yang berpaham utilitarian, di mana pekerjaannya
menjadi makna hidupnya atau menjadi kebahagiaannya. Sampai ada juga yang menganggap pekerjaannya itu sebagai berhalanya dia. Ini konsep-konsep yang salah gitu ya. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa memenuhi kepuasan diri kita, yaitu melalui mengeksersis, mengimplementasikan karunia-karunia kita, kreativitas kita, dan imajinasi kita. Karena itulah kita disebut Imago Dei. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Allah kita adalah Allah yang berkarunia, Allah yang kreatif, dan Allah yang berimajinasi. Kita pun harus mengikuti dia, karena kita adalah gambar dan rupanya. Dan melalui pekerjaan juga kita dipanggil ke dalam suatu relasi yang dalam dengan Kristus, atau disebut dengan oikonomos. Ini contohnya kalau di Alkitab adalah Yusuf yang paling jelas gitu ya. Justru panggilan yang dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan bisa kita rasakan semakin erat justru tidak melalui pekerjaan kita seperti itu ya, di mana kita menghabiskan waktu kita lebih banyak gitu ya. Dan ini sekaligus menjadi pembentukan spiritual rohani kita seperti itu. Eugene Peterson, seorang hamba Tuhan, pernah mengatakan tempat terbaik yang menjadi tempat terbaik untuk kita mengalami spiritual formation atau pembentukan rohani, dia bilang, adalah justru tempat kerja kita. Bukan di gereja, bukan di persekutuan. Kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di gereja atau di persekutuan, tetapi kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di tempat kerja kita. Makanya itu menjadi suatu wadah, suatu tempat di mana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa di situ. Yang berikutnya, pekerjaan kita adalah suatu alat di mana kita menunjukkan relevansi dari Injil. Bagaimana kita menunjukkannya? Lakukanlah pekerjaan kita sebaik mungkin. Itu yang dikatakan juga oleh Dorothy Sayers. Ya. Dengan kita melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin, kita sudah menunjukkan betapa relevannya Injil buat dunia. Seperti itu ya. Nggak boleh kita kerja asal-asalan seperti itu ya. Dan juga di dalam pekerjaan itu kita menunjukkan melakukan kebenaran dan keadilan, righteousness and justice. Sekaligus pekerjaan kita juga menjadi kesaksian mengenai hidup kita dan perkataan kita. Seperti itu. Di mana kita menghabiskan banyak waktu di situ. Dan juga melalui pekerjaan kita memulihkan historical practice. Ini maksudnya jangan lupa Injil itu begitu mengubah dunia. Gitu ya. Ada seorang filsuf dari India, Vishal Mangalwadi, pernah menulis buku The Book That Made the World. Maksudnya bagaimana Alkitab mempengaruhi budaya dunia, sejarah dunia. Salah satu contoh yang paling jelas adalah, kalau teman-teman tahu, John Calvin waktu dia di Jenewa, gitu ya, bagaimana mengubah kota Jenewa menjadi kota yang maju, kota yang paling aman, paling damai, seperti itu ya, dengan tata kota yang sangat baik dan sebagainya, tata pemerintahan yang sangat baik. Itu semua bersumber dari Alkitab gitu ya, yang menjadi relevan gitu ya. Kita pun mestinya seperti itu, gitu. Di mana kita berada, kita bisa memberi pengaruh kepada tempat kerja kita. Yang terakhir, pekerjaan kita adalah suatu panggilan yang mulia. Kenapa? Karena disitulah kita bersama-sama menciptakan bersama dengan Tuhan. Itu yang tadi disebutkan co-creator ya. Kita menjadi oikonomosnya Tuhan, menjadi penata layannya Tuhan. Contohnya Yusuf. Kita bisa menciptakan produk dan jasa yang melayani dan membuat kemajuan di dalam kemanusiaan. Dan kita pada akhirnya bisa membawa orang kepada Kristus. Jadi ini yang menjadi visi pekerjaan kita, teman-teman. Yang kalau kita mau bicara mengenai passion, disitulah mesti kita menempatkannya gitu ya. Kalau saya singkat, mungkin ini 3 poin ini yang mesti diingat dari yang tadi banyak itu. Yang pertama, kita ini adalah co-creator-nya Tuhan loh. Co-creator with God. Tugas kita adalah mengusahakan dan memelihara taman itu sampai sekarang. Seperti itu. Kita tidak boleh pasif, kita harus aktif. Karena Tuhan memberikan mandat itu buat kita. Yang kedua, from garden to city. Ini saya kutip dari Amsal 11 ayat 10a. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota.
Atau Yeremia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota kita, kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan dunia ini ada di tangan kita. Seperti itu teman-teman. Kalau kita rindu dengan Yerusalem baru yang kita baca di Wahyu 21, kita harus mewujudkannya mulai dari sekarang. Itu panggilan buat kita semua. Melalui pekerjaan kita. Sehingga terbentuklah yang disebut dengan a new heaven and a new earth. Ini yang disebut dengan common grace for common good. Anugerah umum untuk kebaikan bersama. Ini bukankah ini yang kita doakan? Kebetulan saya berjemaat di GKI, Gereja Kristen Indonesia. Tiap hari Minggu ibadah dalam doa syafaat, kita selalu membacakan doa Bapa kami. Dan ini adalah salah satu kalimatnya, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini yang menjadi doa kita, datanglah kerajaanmu. Apakah doa ini kita lakukan dalam hidup kita? Itulah panggilan kita ya, dalam dunia kerja. Tadi kita bicara mengenai visi, sekarang kita bicara mengenai calling atau panggilan. Namanya calling, panggilan. Berarti kita harus ingat ada sosok yang memanggil kita, yaitu Tuhan. Seperti itu ya. Kita percaya ada Tuhan yang memanggil kita. Ini yang tadi kita sudah bahas bersama. Kita dipanggil buat apa? Ada aspek individual, ada aspek komunalnya. Saya nggak bacakan lagi ayat-ayatnya ya, karena tadi kita sudah baca waktu di bagian visi. Dan kita tahu kata bahasa Yunani untuk gereja adalah eklesia, atau dipanggil keluar. Kita ini pada dasarnya adalah orang-orang dipanggil keluar untuk menyampaikan kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Inilah panggilan kita. Ada 3 jenis panggilan Allah. Ini diambil dari bukunya Gordon Smith, Courage and Calling. Kalau teman-teman mau baca, silakan. Ada yang disebut dengan panggilan umum, yaitu panggilan untuk menjadi murid Kristus atau general calling. Bagaimana kita dipanggil dari orang yang belum percaya menjadi orang yang percaya. Dipanggil untuk menjadi anaknya, dipanggil untuk menjadi muridnya. Ini adalah panggilan umum buat semua orang. Yang panggilan yang kedua adalah panggilan khusus untuk setiap individu. Ini yang disebut dengan specific calling. Kita masing-masing punya panggilan individu atau panggilan spesifik atau panggilan khusus yang mesti kita gumuli. Caranya bagaimana? Ada orang dipanggil secara spesial. Contohnya Abraham, Musa, Paulus bisa mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan seperti dengan cara yang spektakuler seperti itu ya. Zaman sekarang pun ada orang-orang tertentu yang dipanggil seperti itu ya. Tapi pada umumnya kita mengalami yang disebut dengan normal call, di mana kita harus menggumuli panggilan itu. Kita tidak bisa atau tidak mengalami pengalaman yang spektakuler di dalam menemukan panggilan itu. Seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah panggilan keseharian atau daily calling. Tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Buat kita yang belum menikah, bagaimana tugas kita kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada lingkungan sosial kita. Buat kita yang sudah berkeluarga, bagaimana tugas dan tanggung jawab kita terhadap istri atau suami, dan juga kepada anak-anak. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 3 jenis panggilan Allah yang ada atau melekat pada diri kita sebagai anak Tuhan. Panggilan umum, panggilan khusus, dan panggilan keseharian. Yang menjadi concern adalah bagaimana menemukan panggilan khusus kita di dalam 2 terang panggilan lainnya. Yang pertama, yang kita harus ingat prinsipnya, harus didasarkan pada panggilan umum menjadi murid Kristus. Ini yang menjadi dasar. Tanpa ini, sulit kita. Nggak ada tempatnya untuk bicara soal panggilan. Karena panggilan berasal dari Tuhan. Dan kedua, ini yang mungkin lebih sulit, tidak bertentangan atau tidak terpisah dari panggilan keseharian kita. Apa yang disebut dengan kompartementalisasi. Jangan mengkotak-kotakan hidup kita. Jangan memisah-misahkan hidup kita.
Jangan merasa seolah-olah kita dipanggil untuk sesuatu panggilan yang begitu mulia, kita mengabaikan keluarga kita. Contohnya salah satu seperti itu ya. Concern-concern seperti itu yang nanti akan jadi pertimbangan ketika kita mengambil keputusan sehari-hari. Seperti itu. Di dalam memilih pekerjaan, di dalam memilih atau melakukan pekerjaan kita. Jadi pada hakikatnya ketiga panggilan tersebut adalah suatu panggilan yang integral buat setiap kita. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena ketiga-tiganya adalah panggilan Allah bagi kita semua. Jadi tiga-tiganya panggilan kita nggak bisa milih hanya satu panggilan gitu ya. Panggilan umum, panggilan khusus, dan panggilan keseharian. Apa sih yang bukan panggilan? Di salah satu tujuan tadi ada ya. Karir atau pekerjaan atau profesi itu belum tentu loh panggilan kita seperti itu ya. Ini yang dikatakan oleh Gordon Smith di kalimat paling bawah ini ya. Walaupun di beberapa situasi sangat masuk akal bagi sebuah panggilan untuk diekspresikan melalui pekerjaan kita, tetapi buat orang-orang tertentu panggilan atau vokasi mereka justru dipenuhi di luar atau sejalan dengan pekerjaan mereka. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan pekerjaan atau karir itu belum tentu panggilan kita. Ini kita mesti tahu dulu nih, yang disebut dengan pekerjaan atau profesi adalah suatu pekerjaan yang berbayar, gitu ya. Itu disebut sebagai profesional, gitu ya. Apa contoh-contoh panggilan yang bukan pelayanan? Pekerja sosial, ibu rumah tangga, seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh panggilan yang bukan pekerjaan gitu ya. Jadi jangan remehkan ibu rumah tangga gitu, karena itu pun panggilan gitu ya. Seperti itu. Seperti ketika kalau saya boleh sharing sedikit gitu ya. Ketika istri saya memutuskan untuk tidak bekerja gitu ya. Waktu kami menikah, kami dua-dua masih bekerja. Tapi setelah anak kami yang pertama melahirkan anak kami yang pertama, istri saya, kita berdua sepakat, istri saya berhenti bekerja, karena dia mau konsentrasi mengurus dan membesarkan anak-anaknya seperti itu. Nah itu adalah panggilannya dia saat itu, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya, maksudnya. Itu panggilan gitu buat dia. Gitu. Masalahnya setelah anak-anak sudah besar dia mau bekerja kembali, itu masalah lain gitu kan. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bahwa pekerjaan atau karir kita belum tentu panggilan kita gitu ya. Contoh lain adalah kalau mungkin teman-teman dulu, saya nggak tahu sekarang masih terjadi atau enggak ya. Kalau dulu kan banyak atlet-atlet berprestasi di negara kita ini, tapi seperti kita tahu tunjangan buat atlet-atlet di negara kita ini masih kurang gitu ya untuk penghidupan mereka, makanya mereka banyak dipekerjakan juga di perusahaan-perusahaan BUMN seperti itu ya, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau nafkah gitu untuk mencukupi kehidupan mereka. Tapi panggilan mereka sebenarnya itu di profesi atletnya itu, bukan di pekerjaan mereka. Ada yang dipekerjakan di Bank Mandiri, saya ingat waktu itu ya, beberapa atlet bulu tangkis misalnya kan, bukan itu gitu. Panggilan mereka tuh di keatletannya itu beberapa contoh gitu ya. Apa yang dimaksud dengan panggilan belum tentu karir atau pekerjaan atau profesi berbayar. Seperti itu ya. Jadi singkatnya dikatakan, your career is what you are paid for. Your calling is what you are made for. Karir Anda adalah di mana Anda dibayar untuk itu. Tapi panggilan Anda adalah di mana Anda diciptakan untuk itu. Seperti itu ya, kesimpulannya. Nah, kalau kita bicara panggilan, apa sih itu dengan panggilan? Menurut saya ini definisi terbaik yang saya temukan sampai saat ini adalah definisi dari Frederick Buechner ini. Dia mengatakan seperti ini. Tempat di mana Allah memanggil Anda adalah tempat di mana sukacita terdalam Anda dan kelaparan terbesar dunia bertemu. Itu dua faktor penting. Sukacita terdalam Anda, kebahagiaan terdalam Anda, dan kelaparan terbesar dunia. Kebutuhan terbesar dunia bertemu. Titik temu dari dua poin ini, itulah panggilan kita. Itulah panggilan khusus kita.
Kalau digambarkan secara grafis seperti ini gitu ya. Listen to your heart's joy. Dengarkan sukacita hatimu ada di mana. Ditambah respond to the world's pain. Lakukan di dalam kebutuhan dunia di sekitar kamu yang kamu lihat, di mana Tuhan memberi beban kepada kamu. Ketika kita membawa take your joy into the pain, itulah panggilan kita. Seperti itu ya. This is your calling. Begitu kita membawa sukacita, kita membawa passion kita di dalam kebutuhan dunia itu. Kalau mau saya bahasakan dengan bahasa passion, mungkin seperti ini kali ya teman-teman ya. Your passion. Jadi kalau kita bicara listen to your heart, joy, mengenai kebahagiaan kita, sukacita kita, gairah kita, itu kan passion kita ya. Dan menurut saya passion ini bisa positif, bisa negatif. Passion itu bisa positif ketika passion kita diselaraskan dengan passionnya Tuhan. Itu yang disebut dengan the world's pain, God's passion. Ketika passion kita selaraskan dengan passionnya Tuhan, itulah yang disebut dengan redeemed passion. Passion yang sudah ditebus. Passion yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita hanya berhenti sampai yang di kiri saja, hanya passion dalam pengertian egosentrisme kita, selfishness kita, itu tidak akan menjadi sesuatu yang positif seperti itu ya. Tapi ketika passion ini kita gabungkan dengan passionnya Tuhan, itulah yang menjadi panggilan kita. Jadi yang saya sebut dengan redeemed passion. Jadi kira-kira grafik ini menggambarkan inti dari yang kita bahas pada malam hari ini, teman-teman. Di mana sih letaknya passion? Di mana letaknya kebahagiaan kita? Di mana letaknya panggilan kita? Ketika kita menyatukan sukacita terdalam kita dengan kebutuhan dunia yang terbesar yang Tuhan bukakan buat kita. Dan kita mau membawa sukacita kita itu ke dalam kebutuhan itu atau kelaparan itu. Itulah passion yang sesungguhnya. Itulah calling kita. Ini yang mestinya terjadi buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Gitu ya. Dan ini yang menjadi poin utama dari pembahasan kita pada malam ini. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dengan jelas gitu ya poin di ini. Gitu. Karena ini intinya ada di sini. Seperti itu. Saya nggak akan bahas ini gitu ya. Ini hal-hal yang lebih teknis. Bagaimana sih kita bisa mendengarkan sukacita terdalam kita. Nanti bahan ini akan saya kasih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus bagaimana kita bisa melihat kelaparan terbesar dunia. Bagaimana kita mau mengambil tanggung jawab gitu ya. Dan bagaimana kita bisa membawa sukacita kita ke dalam kelaparan dunia itu. Saya tidak akan bahas gitu ya. Nah ini mungkin juga sedikit teknis. Bagaimana sih kita bisa mengenali panggilan kita gitu ya. Ini juga dari bukunya Gordon Smith ya, Courage and Calling. Beliau mengusulkan dua hal ini. Yang pertama, kenali dirimu. Who am I? Itu yang disebut dengan vocational identity. Yang kedua, jadilah dirimu sendiri. Kenali dirimu dan jadilah dirimu sendiri. Itu kuncinya kalau kita mau tahu panggilan kita. Ini dasar firman-Nya, diambil dari Roma 12 ayat 3. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, with sober judgment. Kenali dirimu sedemikian rupa dengan penilaian yang sungguh-sungguh gitu ya, sober judgment gitu ya. Terus yang kedua, seperti diingatkan, jangan mengharapkan pengalaman dramatis atau burning bush experience. Semak yang terbakar tapi tidak ada api tapi tidak terbakar gitu ya, itu pengalaman yang Musa. Seringkali kita seperti itu teman-teman. Kalau kita belum mendapatkan pengalaman yang spektakuler, kita merasa kita belum punya panggilan yang jelas seperti itu ya. Nah ini yang dikatakan oleh Gordon Smith di bawah ya. Walaupun sangat mungkin kalau kita memiliki pengalaman seperti itu, maksudnya bukan yang nggak mungkin gitu ya, mungkin aja kalau Tuhan mau kan, pasti kita pengalaman spektakuler, tetapi dia bilang, Gordon Smith mengatakan, tidak ada pengganti untuk
pekerjaan yang dilakukan dengan rajin dan persisten gitu ya, dengan tekun gitu ya, untuk mencari atau mengenali diri sendiri. Walaupun kita memiliki pengalaman spektakuler itu tidak menggantikan upaya kita, ketekunan kita untuk mengenal diri kita ini. Memang butuh waktu dan sangat membutuhkan kerendahan hati. Tetapi itu adalah waktu yang tidak sia-sia. Dan kerendahan hati sungguh-sungguh adalah suatu elemen yang utama di dalam mengenal diri kita. Seperti itu. Nah, ini mungkin lebih teknis lagi. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Pertama, kita mesti mengetahui karunia-karunia dan kecakapan-kecakapan kita apa. Kedua, profil kepribadian atau temperamen kita seperti apa. Sekarang banyak ya profil-profil kepribadian yang bisa kita gunakan ya. Kalau yang di psikologi pasti tahu benar ini. Yang ketiga, diingatkan juga kondisi atau konteks di mana kita berada atau dibesarkan. Suku atau budaya kita, keluarga kita, pendidikan, dan sebagainya. Itu pun tidak boleh diabaikan. Yang keempat, karunia dan kecakapan saya, tetapi juga kemunduran, kekecewaan, dan keterbatasan. Jadi melalui kegagalan, kekecewaan, dan keterbatasan, kita pun bisa belajar untuk mengenali siapa diri kita. Nah, cuman yang hal-hal yang positif gitu ya. Jadi 4 inilah yang menjadi alat untuk kita mengenali siapa diri kita. Gitu ya. Karunia, profil kepribadian, kondisi, konteks di mana kita ada, dan juga kegagalan dan keterbatasan kita. Terus yang berikutnya juga jangan lupa mengenai pentingnya komunitas. Pengenalan diri memang dimulai dari evaluasi diri ya. Itu yang disebut solitude untuk menjawab 4 pertanyaan tadi sebelumnya. Tapi pengenalan diri juga harus diuji di dalam komunitas. Seperti itu ya. Karena kadang-kadang kita susah gitu untuk melihat diri kita sendiri gitu. Lebih mudah kita melihatnya melalui kacamata orang lain yang di luar kita, mengenai diri kita. Seperti itu. Dan juga kadang-kadang kita tertipu oleh hal-hal yang kita anggap baik. The good intention gitu ya. Ini mungkin kalau boleh diceritakan, ada satu cerita Henry Nouwen namanya, beliau seorang hamba Tuhan, seorang pastor dari Katolik ya, yang buku-buku ini sudah banyak ditulis ya, kita juga banyak baca. Beliau juga seorang pengajar yang hebat di beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Jadi pada suatu saat dia kepingin banget jadi misionaris di Amerika Selatan. Jadi dia tinggalkan pekerjaannya dia sebagai pengajar. Padahal dia sangat terkenal sebagai pengajar yang sangat baik dan juga banyak menulis buku-buku yang sangat baik. Dia tinggalkan semua itu, dia jadi misionaris di Amerika Selatan, di satu negara gitu ya. Tapi ternyata dia gagal di sana. Seperti itu. Dan teman-temannya mengatakan kepada dia, kamu itu lebih bagus menjadi misionari untuk Amerika Selatan di Amerika Utara ketimbang menjadi misionaris di Amerika Selatan untuk orang Amerika Selatan. Jadi dengan kata lain, melalui profesimu, pelayananmu sebagai pengajar, itu jauh menjadi berkat buat banyak orang ketimbang kamu jadi misionaris di sini. Seperti itu ya. Jadi hati-hati juga, kadang-kadang hal-hal yang kelihatannya baik, belum tentu itu panggilan kita. Intinya itu yang kita mesti ingat, teman-teman. Karena namanya good intention itu belum tentu panggilan, seperti itu ya. Makanya itu harus diuji di dalam komunitas. Yang kedua adalah jadilah dirimu sendiri. Jadi setelah kita mengenali diri kita, ya jadilah diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain gitu kan. Be true to who you are and who God has called you to be. Nah, bagaimana menjadi diri kita? Hiduplah sesuai dengan siapa kita gitu kan. Dengan karunia kita, dengan gairah kita, dengan kebutuhan-kebutuhan di dunia di sekitar kita yang kita lihat gitu ya, dan bagaimana Tuhan juga membentuk kepribadian kita seperti itu. Ini ada 7 basic vocational orientation, saya nggak bahas ya, kalian bisa baca sendiri nanti, diambil dari Roma 12 ayat 6-8. Kita juga bisa punya berbagai bidang profesi di dalam untuk panggilan kita gitu ya. Nah, saya mau bicara mengenai transisi nih, teman-teman. Yang pertama, setiap orang pasti mengalami beberapa transisi dalam hidupnya. Saya mau tanya dulu, waktu saya sampai jam berapa ya, Maria? Saya masih punya waktu berapa lama lagi?
Ira dan Novi sampai jam berapa ya untuk Ayo Safar? Jam 7:20. Oh, berarti saya tinggal punya waktu 5 menit. Oke. Ya udah, ini saya lewatin aja ya. Saya bahas singkat aja nih. Setiap kita pasti mengalami beberapa transisi. Pertama, transisi usia. Itu disebut dengan chapter of life. Dan setiap tahapan usia pasti tantangannya juga berbeda. Itu disebut dengan transisi natural. Yang kedua, kita pasti juga mengalami namanya transisi pekerjaan. Ekonomi berubah, teknologi berubah, kondisi pekerjaan kita berubah. Apalagi sejak pandemi COVID. Itu perubahannya luar biasa gitu ya. Sangat perubahannya disruptif gitu ya, bukan lagi evolutif ya. Nah, bagaimana kita bisa merespon perubahan ini sebagai peluang ketimbang sebagai ancaman. Ini yang disebut dengan transisi oleh karena faktor-faktor eksternal. Tapi ada juga transisi hati atau kesadaran diri. Nah, ini yang disebut dengan transisi oleh karena faktor internal di dalam diri kita. Mungkin kita mengalami tempat kerja yang toksik gitu ya. Kita menjadi seperti budak misalnya kan. Atau passion pribadi kita tidak sejalan dengan nilai-nilai company seperti itu ya, nggak mesti toxic gitu ya. Nah, transisi hati ini biasanya datang secara perlahan-lahan seiring dengan kesadaran diri yang semakin dalam. Ini disebut dengan kegelisahan atau holy discontent. Dan semuanya ini akan berujung kepada krisis confidence, krisis kepercayaan diri kita gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi transisi ini? Ya, kita harus merespon secara sengaja atau secara intensional. Nggak bisa kita mengalir begitu saja. Gitu ya. Ada 3 poin yang diingatkan oleh Gordon Smith. Yang pertama, ingat kita ini imago Dei loh. Kita ini gambar dan rupa Allah. Jangan mengurangi diri kita dari itu. Yang kedua, hidupilah hidup kita secara penuh. Dalam arti menjadi co-worker atau menjadi kawan sekerja Allah. Gitu ya. Co-creator-nya Tuhan. Yang ketiga, intentional stewards of our life. Do what you are. Lakukan apa yang memang siapa diri kita. Melalui pengenalan diri dan menjadi diri kita. Nah, ini transisi yang pertama. Mungkin saya akan stop sampai di sini aja ya, teman-teman ya. Ini slide yang terakhir. Karena kalian mungkin kebanyakan ada di sini ya. Periode mulai beranjak dewasa gitu ya. Biasanya ini dari lulus kuliah sampai kerja 5 sampai 10 tahun gitu ya. Di umur-umur 20-an sampai 30-an awal gitu ya. Apa sih kuncinya di tahapan usia seperti ini? Yang harus kita ingat, separation from parents gitu ya. Jadi kita harus memisahkan diri dari orang tua, tidak boleh lagi tergantung sama orang tua gitu ya. Principle of differentiation, prinsip perbedaan. Kita harus hidup punya identitas diri kita sendiri. Itu yang kita mesti ingat gitu ya. Jadi jangan lagi hidup di bawah bayang-bayang orang tua. Kita harus punya identitas kita sendiri. Dan itu yang kita harus cari di dalam periode ini, teman-teman. Ini sangat penting, terutama di dalam budaya Asia gitu ya. Seringkali urusan kuliah, urusan pekerjaan, orang tua masih cukup ikut campur gitu ya. Saya nggak tahu zaman sekarang. Kayaknya mungkin udah enggak gitu ya. Tapi di zaman saya, pengaruh itu masih cukup besar gitu ya. Nah, terus satu kesalahan yang paling sering dilakukan di dalam tahapan ini apa? Kita mengasumsikan terlalu dini bahwa kita tahu panggilan kita. Oleh karena itu terus kita mengejar pendidikan yang akhirnya nanti ujung-ujungnya nggak relevan atau nggak sesuai gitu kan. Kita studinya apa, kerjanya apa gitu kan. Karena terlalu dini kita, wah saya kepingin jadi ini, saya kepingin jadi itu gitu ya. Karena kita belum benar-benar mendalaminya gitu. Sehingga mungkin banyak di antara kita, saya nggak tahu kalau bisa dilakukan survei nanti gitu ya. Apakah memang pekerjaan yang kita lakukan sekarang sesuai dengan bidang studi yang kita jalani gitu. Seperti itu. Nah, ini yang nasihat terbaiknya nih. Keep your option open. Buat kalian yang ada di sini, jangan terburu-buru. Panggilan butuh proses, butuh waktu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu ya.
Your 20s are a time to learn, to grow, to establish friendship, to make an initial exploration into an occupation, but most of all to get to know yourself. Jadi, biarkan opsi Anda terbuka, karena masa-masa umur 20 Anda adalah waktu untuk belajar, bertumbuh, memantapkan persahabatan, dan melakukan eksplorasi ke dalam pekerjaan Anda. Tetapi yang paling penting, dia bilang, mengenal siapa diri Anda. Ini mungkin nasihat praktis gitu ya, untuk kita mengenal diri kita gitu ya, untuk menguji passion kita gitu ya. Saat-saatnya kita menguji passion kita. Ini saya nggak bahas, ini udah tahap selanjutnya ya. Di umur-umur pertengahan 30 atau 35 kita sudah harus ketemu calling kita itu apa. Kurang lebih seperti itu. Karena kita sudah punya akumulasi pengalaman yang tadi itu gitu ya. Jadi ini sebagai kesimpulan, the heart of the matter atau inti dari masalahnya, pada akhirnya adalah bagaimana Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia pada saat ini dan di tempat ini. How is God calling me to serve Him at this time and in this place? Kita nggak kebetulan ada di tempat ini, ada di waktu ini. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa? Itu yang kita mesti gumuli. Terus yang kedua, nasihatnya dari Gordon Smith, a vocation cannot in the end be discerned by answering questionnaires or filling out forms. Somewhere mysteriously in the depth of our heart, God is calling each one to make a difference. And these questions are only meant as pointers along the way. Jadi panggilan kita tidak bisa kita temukan dengan hanya menjawab kuesioner-kuesioner, mengisi form-form gitu ya, seperti tadi panduan-panduan yang ada. Tapi tetap itu adalah pergumulan hati. Itu yang paling penting. Yang teman-teman atau kita semua mesti punya kepekaan di situ. Karena Tuhan memanggil setiap kita untuk membuat suatu perbedaan. Dan semua alat-alat tadi itu hanya sifatnya alat bantu, tapi bukan jawaban. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, ketika kita menentukan panggilan kita, mau menemukan panggilan kita, jangan lupa dengan kondisi aktual yang ada di sekeliling kita. Kita tidak hidup di dalam dunia ruang hampa gitu ya, di dalam vakum gitu ya. Dengan segala latar belakang pendidikan kita, latar belakang suku dan budaya kita, latar belakang di mana kita berada saat ini. Semuanya itu Tuhan pakai gitu ya, di dalam menentukan panggilan kita. Oke, selamat menemukan panggilan Anda dalam pekerjaan Anda. Selamat mengalami passion yang ditebus, sehingga Anda bisa mengalami sukacita dalam pekerjaan Anda, dan selamat mengalami transformasi pekerjaan Anda menjadi panggilan Anda. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosafat. Mungkin teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Boleh ya Pak ya? Silakan. Oke, baik. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin sharing atau mungkin bertanya atau berdiskusi tentang sesuatu, mungkin boleh open mic atau mungkin di chat. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin menceritakan pengalaman yang terjadi di saat ini yang sudah dialami gitu, dan mungkin sedang mengalami sesuatu dan ingin share, juga dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi sesuatu? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Ya, mungkin dari Kak Yesita Vera Saraswati. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana tips supaya kita tidak mudah terjebak dengan idealistik pekerjaan sama dengan panggilan? Terima kasih. Yaitu untuk pertanyaan dari Kak Yesita, mungkin Pak Yosafat boleh menjawab terlebih dahulu. Oke. Ya mungkin ini cerita pengalaman saya aja kali ya, supaya lebih real gitu ya. Ya, apa namanya? Waktu saya menjelang lulus kuliah waktu itu ya, saya kuliah di UI, di Fakultas Teknik, dan saya sangat aktif di persekutuan. Saya pernah jadi ketua persekutuan waktu itu di Persekutuan Alumni Fakultas Teknik UI. Dan waktu saya mau lulus, saya punya passion yang sangat kuat untuk jadi hamba Tuhan. Itu. Saya malah nggak kepengen jadi insinyur gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Saya malah jadi kepengen jadi hamba Tuhan. Ya mungkin banyak faktor gitu ya. Satu faktor ya banyak senior saya, mungkin salah satunya teman-teman kenal Pendeta Mengabdi Sagala gitu ya. Beliau itu senior saya di Fakultas Teknik Metalurgi UI gitu ya. Dan banyak dari Fakultas Teknik senior-senior saya tuh yang jadi hamba Tuhan gitu. Termasuk di Perkantas gitu ya. Itu salah satu dorongan gitu, teladan, wah kepengen juga gitu jadi hamba Tuhan gitu. Kayaknya panggilan yang sangat mulia gitu. Terus kedua, waktu zaman saya kuliah itu zamannya Pak Stephen Tong sangat intensif melakukan seminar pembinaan iman Kristen gitu. Seperti itu ya. Dan saya cukup rajin mengikutinya, dan seperti mungkin saya nggak tahu seberapa teman-teman kenal Pak Tong, setiap acaranya beliau pasti ada selalu panggilan atau tantangan atau calling untuk jadi hamba Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kondisi-kondisi itu tuh yang membuat saya punya passion yang sangat besar pengen jadi hamba Tuhan itu setelah saya lulus. Tapi di dalam pergumulan saya itu, dalam kegalauan saya, kenapa saya galau? Satu, orang tua saya nggak setuju. Saya lahir dari latar belakang keluarga non-Kristen ya teman-teman. Dan saya adalah anggota keluarga di dalam keluarga saya yang pertama jadi Kristen itu saya. Jadi keluarga saya, papa mama saya, adik-adik saya, dan keluarga besar saya, semuanya masih beragama Buddha atau Konghucu gitu ya. Saya adalah yang pertama jadi Kristen waktu saya kelas 3 SMA. Ada teman saya yang menginjili saya, dan saya dibina dengan sangat intensif di Fakultas Teknik UI, seperti itu ya, perjalanan iman saya. Jadi, orang tua saya menentang saya habis-habisan. Untuk dua alasan. Satu yaitu, ini anak jadi ekstrim banget sih begitu jadi Kristen gitu ya. Terus kedua, saya nggak tahu di budaya Tionghoa ada kewajiban gitu ya. Ya, untuk berbakti sama orang tua gitu ya. Udah susah-susah di sekolahin, harapannya kan kalau di orang Tionghoa tuh anak nanti kalau kerja berhasil bisa bantu orang tua gitu kan, secara ekonomi gitu kan. Apalagi keluarga saya bukan keluarga yang berada, keluarga yang malah boleh dibilang keluarga yang berkekurangan gitu saat itu kondisi. Sehingga mereka sangat mengharapkan saya anak pertama yang bisa kuliah gitu ya. Kakak-kakak saya dua nggak kuliah, cuma lulus SMA gitu ya. Terus apa namanya? Saya yang pertama kali kuliah di UI pula gitu ya. Orang tua saya sangat berharap gitu kan saya bisa dapat segera bekerja, dapat pekerjaan yang baik sehingga bisa membantu perekonomian keluarga dan sebagainya. Jadi ya pertentangannya cukup besar gitu loh buat saya gitu ya, antara passion saya dengan kondisi yang tadi saya bilang itu ya, kondisi keseharian saya yang tidak mendukung seperti itu. Saya bertanya kesana kemari sampai saya baru mendapat jawabannya ketika saya bicara dengan seorang pendeta juga, Pendeta Dorothy Marx. Beliau sekarang sudah meninggal ya. Waktu itu beliau juga sempat mengajar di UI gitu ya, agama, dan beliau juga sangat dekat dengan Perkantas gitu ya. Beliau yang dengan tegas, begitu saya sharing ini dengan beliau dengan tegas mengatakan, kamu harus masuk dunia kerja. Saya masih ingat sampai sekarang jawabannya beliau. Saya kayak disentak gitu ya. Selama ini saya juga ada sharing ya ke teman-teman KTB gitu dan sebagainya, cuman nggak dapat jawaban yang memuaskan lah, jawaban yang
dalam tanda kutip ngambang, istilah kembali diserahkan ke saya gitu ya. Tapi beliau ngomongnya tegasnya, minta ampun, kamu harus masuk dunia kerja. Kami sudah cukup hamba Tuhan gitu. Kita butuh banyak orang di dunia kerja. Kita harus memenangkan dunia kerja buat Kristus. Saya masih ingat banget Ibu Dorothy ngomong begitu. Dan itu yang terus terang membuat saya tersentak dan membuat saya akhirnya memilih untuk masuk kerjaan gitu, nggak jadi hamba Tuhan. Seperti itu ya. Ternyata panggilan di dunia kerja itu bukan panggilan yang tidak mulia atau kurang mulia gitu. Terhadap panggilan sebagai hamba Tuhan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, ya mungkin diuji kali ya. Itu jawaban saya gitu ya. Ujilah sebanyak mungkin dengan memang orang-orang terdekat kita dan memiliki kepekaan gitu ya. Kayak tadi kan, seperti saya ceritakan, panggilan kita itu kan 3 panggilan itu kan nggak boleh dikotak-kotakin gitu ya. Panggilan utama, panggilan umum kita sebagai anak Tuhan, panggilan khusus kita, dan panggilan keseharian kita. Seperti itu. Kalau Tuhan memanggil kita, nggak mungkin Tuhan bikin kacau gitu ya, suruh kita jadi kacau gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Dan saya bersyukur sih dengan peneguhan yang diberikan oleh Ibu Dorothy kepada saya, sampai sekarang saya nggak menyesali itu gitu. Dan saya makin melihat gitu kan, di mana panggilan saya gitu kan. Seperti itu. Tapi jangan salah paham ya teman-teman, saya nggak bilang bahwa panggilan kita di dunia kerja ini lebih mulia dari hamba Tuhan ya, nggak juga gitu ya. Setiap panggilan sama mulianya gitu. Cuma maksudnya ini kan pertanyaannya gimana kita tidak terjebak oleh idealisme kita sendiri gitu kan. Ya buat saya digumuli dan diuji. Itu yang tadi, makanya salah satu ujian yang penting itu ujian komunitas itu gitu ya. Ya itu mungkin yang saya bisa bagikan pasti. Oke. Berarti kita uji, terus kita gumuli gitu ya, dan kita mungkin bertanya dengan komunitas kita gitu, untuk menguatkan juga tentang panggilan itu. Oke, ini kemudian ada pertanyaan dari Kak Rara Sati Prakasita. Pak mau bertanya, kalau sudah pindah kerja tapi belum menemukan passion, apakah lebih baik mencari passion kita atau stay dan berkarir di sana? Padahal umur terus bertambah dan akan jadi pertanyaan bagi perusahaan juga kalau terlalu banyak pindah-pindah kerja. Tapi saya juga ingin merasakan kebahagiaan di dalam bekerja. Kemudian pertanyaan yang kedua, terus apakah disarankan jika ingin mengetahui passion kita, salah satunya dengan mengikuti psikologi tes, ya, tes psikologi. Gitu. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, ini mungkin kembali lagi ke definisi passion yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kan ini katanya kan sudah pindah kerja tapi belum menemukan passion. Nah, kembali lagi definisi kita passion itu apa gitu ya. Kalau passion ini hanya passion kita, seperti dalam arti saya bilang selfish passion gitu ya. Maunya kita gitu kan. Sesuatu yang bikin kita senang bergairah. Ya, jangan berhenti sampai di situ maksud saya ya. Cari God's passion gitu ya. Kalau masih ingat tadi teman-teman ya, our passion ditambah dengan God's passion, itu yang jadi redeem passion. Jadi passion yang di-redeem, passion yang ditebus gitu ya. Seperti itu. Hati-hati, jangan terjebak dengan romantisme passion, istilahnya saya gitu ya. Romantisme passion dalam arti hanya gairah, yang seperti tadi pengertian passion secara umum yang saya kasih lebih slide pertama gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berhenti hanya di passion seperti itu. Itu bisa jadi fuel buat kita, tapi harus di finishing di dalam God's passion. Apa kebutuhan dunia yang Tuhan bukakan buat kita di dalam konteks kita? Itu yang harus kita cari, kalau menurut saya. Ketika kita berkarir, ketika kita mencari pekerjaan, memilih pekerjaan, apa yang kita ingin lakukan di situ? Seperti itu, teman-teman. Jadi, ada passion yang lebih besar gitu ya, sekedar selfish passion gitu ya. Seperti itu ya. Sekedar sesuatu yang kita sukai atau kita senangi gitu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi ujilah passion kita di dalam passionnya Tuhan. Kalau menurut saya itu. Dan kalau memang itu udah ketemu, kita meyakini itu passionnya Tuhan, tinggal tunggu waktu, Tuhan pasti buka jalan sih kalau menurut saya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu kali yang saya bisa jawab ya. Jadi jangan buru-buru pindah kerja gitu loh. Bukannya berarti pindah kerja nggak boleh ya. Saya juga nggak bilang begitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita mesti mengeksplorasi diri kita gitu kan. Karena umur-umur kalian ini umur-umur untuk mengeksplorasi gitu.
Cuman juga jangan kebablasan gitu loh, eksplorasinya gitu ya. Harus diuji di dalam mencari God's passion itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya kalau soal psikologi tes dan sebagainya tadi itu boleh. Itu kan bagaimana mengenal kepribadian kita. Itu caranya gitu ya. Ada 4 hal tadi kan mengenal diri kita kan. Pertama, harus tahu karunia-karunia kita, talenta kita apa. Kedua, kepribadian kita seperti apa. Ketiga, yang tadi lingkungan di mana kita berada seperti apa, kayak saya gitu kan. Saya lahir dari satu suku Tionghoa yang sangat mementingkan ekonomi dan sebagainya misalnya. Dan keempat, keterbatasan dan kegagalan kita. Ya mungkin itu ya kali, Maria. Oke. Ujilah passion kita itu dengan passionnya Tuhan, intinya itu loh. Oke. Ini ada melanjutkan juga untuk pertanyaan tadi dari Kak Fani. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak sempat menuliskan bahwa panggilan kita adalah di mana ada sukacita terdalam kita. Lalu apakah mungkin kalau kita tidak sukacita, namun ternyata hal itu adalah panggilan kita? Apakah rasa tidak sukacita itu bentuk pengerasan hati atau itu suatu konfirmasi bahwa hal tersebut bukan panggilan kita? Oke, makasih Fani. Ya kalau namanya panggilan, seperti tadi digambarkan di 3 lingkaran itu ya, panggilan pertama kan listen to your heart's joy kan, dengarkan sukacita terdalam Anda. Terus yang kedua kan rasakan atau temukan kebutuhan terbesar dunia di sekitar kita apa gitu. Dan titik temu dari kedua itu adalah panggilan kita. Jadi kalau kita meyakini itu panggilan, saya sih percaya pasti ada sukacita. Gitu. Nggak mungkin Tuhan suruh kita menderita gitu ya, dipanggil untuk nggak sukacita gitu kan, agak aneh gitu kan. Bukan arti penderitaan fisik loh ya, atau penderitaan ya seperti Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus menderita nggak di dunia waktu dia berinkarnasi? Menderita ya, berkali-kali mau dibunuh, mau ditangkap dan sebagainya kan. Tapi Tuhan Yesus sukacita nggak? Sukacita gitu loh. Berkali-kali dia bilang kan, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada suatu ketuntasan di situ gitu, ada suatu determinasi. Itu contohnya yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ya harus ada sukacita terdalam seperti itu sih, karena itu unsur dari panggilan gitu. Nggak mungkin kita nggak bersukacita. Nah kalau kita nggak bersukacita, apakah bentuk itu pengerasan hati? Nah kalau pengerasan hati balik lagi, itu bukan panggilan dong, itu maunya kita gitu kan, atau maunya orang lain, maunya keadaan gitu istilahnya kan, yang dipaksakan kepada kita gitu kan, seperti itu. Jadi panggilan itu harus kombinasi dua itu. Ada sukacita ketika melakukannya, ada kebutuhan yang kita penuhi. Dan ketika kita membawa itu, menyatukan itu ada suatu cita-cita yang lebih besar lagi. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Iya, mungkin bisa juga kita teliti kembali ketika kita tidak sukacita itu apakah karena tidak sukacita melakukannya atau karena kita dipengaruhi lingkungan gitu kali ya. Mungkin situasi kerja tidak menyenangkan, kemudian kita tidak merasa sukacita gitu. Padahal apa yang kita kerjakan membuat kita sukacita. Mungkin informasi lagi nih Maria, kalau mau nyambung ini ya. Ketika saya menyiapkan bahan ini, sebenarnya saya ada satu bahan yang tadi saya ambil Gallup Research itu ya. Itu bukunya jadi Finding Joy at Your Work gitu ya. Tapi mohon maaf saya tadi mau bawakan di sini, cuma saya belum tuntas bacanya, jadi saya belum berani. Jadi di situ dikatakan seperti ini mengenai hal ini gitu. Jangan-jangan mungkin yang dimaksud dengan tidak sukacita tuh ini ya, tantangan-tantangan di dalam dunia kerja ya, atau kondisi pekerjaan kita gitu ya. Seperti itu mungkin. Nah, dia ada nasihat bagus sih. Mungkin kalau satu waktu nanti kita bisa diskusi lagi, saya sih mau aja gitu ya. Bagaimana kita menemukan sukacita di dalam pekerjaan kita gitu ya. Jadi dikatakan seperti ini. Saya bacakan ininya ya karena saya belum baca mendalam ya. Dia bilang seringkali yang membuat kita sukacita itu bukannya tempat kerja atau kondisi kerja kita gitu. Tapi bagaimana cara kita memandang pekerjaan itu yang bikin kita nggak sukacita. Jadi ada 4 hal yang disarankan sama dia. Yang pertama yang saya ingat, change your attitude. Jadi attitude kita harus dirubah. Seperti itu. Seringkali itu masalahnya bukan eksternal kalau menurut si pengarang buku ini, Sundran, ya, namanya Sundran Thomas ya. Tapi masalahnya di kita gitu loh.
masalah internal kita. Gitu. Bagaimana kita menyikapi pekerjaan atau tempat kerja kita. Ya itu mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Baik. Oke, teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin ada yang mau langsung unmute gitu ya. Kalau mau bertanya, sharing juga boleh dipersilakan. Mungkin pernah ada juga pengalaman yang teman-teman rasakan yang di kantor, di pekerjaan, di situasi saat ini atau pelayanan mungkin yang dikerjakan saat ini yang tantangan-tantangan yang dialami, mungkin ada yang ingin di-sharingkan atau diceritakan. Atau mungkin ada tambahan dari Kak Gardin? Enggak kok, udah cukup kok kalau itu. Tapi kalau untuk tes psikologi bisa hubungi Maria Teresia ya teman-teman. Untuk tesnya nanti dipersilakan teman-teman melakukan secara individu ya untuk tes psikologinya. Oke. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya kembali? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi masih bisa. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau masih ingin sharing? Mungkin sambil nunggu pertanyaan, kalau masih ada, saya mau kasih pengumuman juga kali ya, buat teman-teman di sini. Kita di WIN kan melakukan webinar secara rutin. Kita akan ada webinar lagi minggu depan ya, Gardin ya? Iya. Jadi, udah kalau teman-teman, oh sudah ya. Oke. Jadi kalau ya teman-teman yang ingin belajar lebih dalam mengenai bagaimana kita bisa mengintegrasikan iman dan kerja, kami di WIN itu sudah bikin seminar yang reguler, webinar yang reguler gitu ya. Bahkan nanti di bulan Maret, April ada community series gitu kan. Ya, saya pribadi sih sangat merekomendasikan teman-teman untuk ikut gitu. Webinar kita yang Selasa depan kita akan bahas mengenai culture ya. Culture making at work. Bagaimana kita bisa meng-create atau menciptakan budaya di tempat kerja kita. Bukannya kita yang malah dipengaruhi oleh budaya yang ada gitu. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi seperti itu. Itu mungkin masukan aja buat teman-teman. Saya sangat menganjurkan sih teman-teman bisa ikut gitu ya. Karena itu akan banyak memperkaya kita gitu ya. Di dalam kita menekuni panggilan kita di dunia kerja seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang mungkin bisa untuk hadir gitu, dipersilahkan untuk hadir. Terakhir mungkin Pak Yasafat untuk satu pertanyaan lagi dari Berila Silsila. Kak Berila Silsila, selamat malam Pak. Sebelumnya terima kasih untuk presentasinya. Tadi dikatakan mencari panggilan itu harus intensional. Kira-kira menurut pengalaman Bapak, melakukan yang terbaik untuk apapun yang disediakan atau diberikan Tuhan dan mengikuti alur tersebut, apakah bertentangan dengan intensional? Seperti yang disebutkan sebelumnya. Apakah mungkin mengetahui passion-nya Tuhan secara retrospektif? Saya mungkin mau coba memahami dulu pertanyaannya ya. Ya. Jadi melakukan yang terbaik untuk apapun yang disediakan atau diberikan Tuhan mengikuti alur tersebut. Jadi seolah-olah kita jadi pasif gitu ya, maksudnya gitu ya? Ya, mungkin kalau boleh diklarifikasi oleh Berila gitu ya. Nah, supaya saya salah paham gitu pertanyaannya. Atau mungkin Kak Berila boleh open mic menjelaskan maksud pertanyaannya. Maksudnya mengikuti kesempatan yang ada di hadapan kita. Kak Berila, suaranya putus-putus ya. Putus-putus mungkin boleh dikeraskan sedikit Kak. Halo Kak Berila. Terputus ya untuk Kak Berila. Ya mungkin pertanyaannya sekitar itu Pak. Nanti mungkin kalau Kak Berila ada yang ingin ditanyakan lagi silakan open mic ya Kak.
Iya, ya. Ya mungkin kalau saya tangkapnya dalam di maksudnya pertanyaan kita mengikutinya secara pasif, menurut saya jangan. Kita harus aktif gitu loh. Ya, tadi saya contohkan diri saya gitu ya. Ketika saya aktif mencari gitu kan. Mungkin kalau saya pasif menjadi hamba Tuhan saya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Justru kita harus mencari aktif secara intensional atau secara sengaja, itu maksudnya kita harus menguji passion kita itu atau apa yang kita rasakan panggilan kita itu benar nggak panggilan buat kita gitu kan. Apakah itu cuma mau-maunya saya gitu kan. Kalau lagunya sekolah minggu kan gitu kan. Suka-sukanya saya atau suka-sukanya Tuhan gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Yang dimaksud dengan intensional itu ya. Jadi jangan kita mengasumsikan apa yang ada di depan kita itu udah pasti maunya Tuhan gitu. Seperti itu yang dimaksud dengan mengalir mungkin ya. Kalau benar nih pemahaman saya atas pertanyaan ini seperti itu. Ya jawaban saya tidak. Gitu. Jadi ya kita harus aktif, harus sengaja. Walaupun kelihatannya jalannya mulus seperti itu, apakah betul itu panggilan Tuhan buat kita? Belum tentu. Seperti itu ya. Kalau menurut saya itu sih. Jadi ya harus diuji. Itu yang dimaksud dengan intensional gitu ya. Dengan berbagai macam tadi itu ya. Seperti itu. Nah terus yang pertanyaan berikutnya, apakah mungkin mengetahui passion Tuhan secara retrospektif? Ini jujur ngomong saya nggak gitu paham nih maksudnya retrospektif ini apa gitu. Kalau bisa dijelasin atau mungkin Gardini bisa bantu. Saya juga nggak paham Kak kalau Mungkin Kalau KBRI boleh dijelaskan definisinya retrospektif yang dimaksud apa gitu ya? mungkin boleh Supaya saya dijelaskan lebih KBRI. Kalau memang naiknya. Maklum, saya insinyur nih, bukan psikolog nih. Mohon maaf. Maksudnya tahu tujuan Tuhan setelah melakukan yang terbaik di pekerjaan kita. Oh, jadi setelah kita melakukan, misalnya kita bekerja, kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, apakah akhirnya kita tahu bahwa ternyata itu adalah maksud atau God's passion itu? Mungkin begitu, Pak. Akhirnya kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita seperti apa setelah kita bekerja itu. Nah, mungkin saya parafrasakan begini kali ya. Oh, ini ada penambahannya. Bentar ya, saya baca dulu ya. Retrospektif lebih melihat ke sesuatu dengan cara membandingkan. Okay. Ibaratnya mungkin melakukan sesuatu dulu kali ya, Kak Beril ya. Sudah melakukan dulu pekerjaan itu, akhirnya kita tahu bahwa ternyata, oh itu toh ternyata maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidupku, gitu kali ya, Pak ya. Iya. Oke, paham saya. Oke, kalau ya seperti tadi saya bilang, apa namanya? Kalau ini kita bicara transisi usia 20-an nih ya. Saya bicara dalam konteks ini nih ya, 20 sampai 30 ya. Kalau dalam konteks ini kita bicara ini, betul, karena kan tadi dibilang kita harus eksplorasi kan, seperti itu. Eksplorasi sebanyak mungkin, seluas mungkin. Mungkin kalau ekstrimnya saya bilang, jangan takut salah gitu loh. Lebih baik salah, habis itu kita sadar, kita tahu, ketimbang kita merasa diri benar atau salah gitu kan lebih repot lagi gitu kan. Intinya gitu, kalau saran praktisnya mungkin begitu gitu ya. Kalau maksudnya retrospektif itu oke gitu, lakukan gitu ya. Terus kita evaluasi membandingkan dengan apa ini. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya kriterianya nggak boleh lupa. Yang kita maksud dengan yang terbaik itu apa gitu kan. Kita sukacita nggak melakukan hal itu. Ya kan? Terus kita melihat nggak ada kebutuhan yang dipenuhi di situ. Kebutuhan yang Allah mau kita penuhi di situ. Seperti itu ya. Kebutuhan yang Allah mau penuhi nggak mesti selalu sesuatu yang besar, spektakuler ya. Supaya seperti itu ya. Tapi carilah di situ apa yang bisa kita penuhi gitu. Seperti itu. Nah, kalau dua hal itu ketemu, itulah panggilan. Itu yang meneguhkan panggilan kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab kali ya. Jadi,
Tapi di sisi lain itu kan satu sisi ya. Di sisi lain jangan menjalani hidup mengalir itu ya mengalir tapi kita nggak belajar apa-apa gitu. Cuman nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu, tapi nggak ada introspeksinya, nggak ada evaluasinya, seperti itu ya. Nggak ada solitude-nya gitu ya. Dan juga nggak diuji di dalam komunitas kita. Komunitas kita yang mana? Ya komunitasnya kita bisa percaya kan, sharingkan dengan teman-teman KTB, kelompok kecil, dengan teman-teman gereja yang kita dekat, dengan keluarga mungkin, dengan orang tua atau saudara kalau itu adalah orang-orang terdekat yang mendukung kita seperti itu ya, supaya kita bisa mendapatkan apa feedback gitu ya dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan dalam arti mengalir pasif begitu aja gitu ya. Pokoknya yang penting saya lakukan yang terbaik, saya nggak aneh-aneh gitu kan, saya menjaga kesalehan pribadi gitu kan, nggak curang, nggak menipu, nggak korupsi dan sebagainya. Nggak cukup kalau seperti itu doang maksud saya. Mungkin itu yang bisa saya jawabnya. Baik, ya sudah cukup dari Kak Beril. Mungkin itu teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya, mungkin ya kita sudah cukupkan untuk sesi diskusi kita dan tanya jawab kita mungkin ini Pak Yosafat. Jadi mungkin teman-teman tadi kita sudah diingatkan kembali bahwa kembali untuk menguji gitu ya dan menggumulkan panggilan itu. Gitu. Apakah memang apa yang kita kerjakan atau pekerjaan yang kita lakukan saat ini memang memberikan sukacita terdalam bagi kita dan apakah memang itu juga sesuai dengan panggilan atau tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Untuk menutup sesi diskusi kita pada sore malam hari ini, saya persilakan Pak Yosafat untuk menutup dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sesi pada malam hari ini ya Tuhan. Bersyukur di dalam fase hidup kami saat ini, kami boleh belajar mengenai bagaimana mengenali passion kami di dalam terang panggilan Tuhan atas hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam masa-masa ini, di dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan boleh menolong kami untuk terus berani membuka diri, mengeksplorasi diri ya Tuhan, untuk mencari, mengenali panggilan Tuhan dalam hidup kami. Di satu sisi kami tahu ini bukan hal yang mudah ya Bapak, tapi di sisi lain kami percaya Tuhan ingin kami menjalani hidup yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, dan Engkau pasti menolong kami. Oleh karena itu mampukan kami terus di dalam proses perjalanan ini ya Tuhan, untuk menemukan panggilan kami, Tuhan yang terus membimbing kami, menolong kami, mengenali diri kami lebih baik lagi ya Tuhan, dan juga memiliki kepekaan yang lebih besar, yang lebih dalam akan kebutuhan dunia yang Tuhan bukakan yang ada di sekitar kami ya Tuhan, di mana Tuhan ingin kami berperan di dalamnya. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa melakukan ini, sehingga disitulah kami boleh menemukan panggilan kami yang sejati, yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Sehingga hidup ini boleh kami persembahkan sebagai hidup yang memuliakan Tuhan, dan boleh membuat banyak orang datang kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.